Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, senang rasanya bisa bertemu lagi nih sama kakak-kakak semua. Apa kabarnya nih kakak-kakak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ah, Alhamdulillah sehat, baik. baik. Alhamdulillah semuanya sehat. Saya pun ikutan senang. Saya pun lagi sehat juga. Jadi malam ini memang kita bisa berkumpul kembali di tatap maya nih kakak ya. Bagaimana nih persiapannya dalam bukti karyanya? Ada kesulitan atau bagaimana? Lancar-lancar aja kak ya. Oke, kalau diam berarti lancar. Baik, izin ya Siang lancar saya. Kak. Oke Aman Kak lancar. Rizky. Alhamdulillah, izin saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat kakak-kakak? Sudah Kak. Sudah terlihat PPT-nya? Ya, sudah. Sudah baik. Saya izin membacakan ya Kak. Malam ini kita kebetulan kesempatan kita malam karena kebetulan tadi siang ada kegiatan untuk pra kelulusan kakak-kakak peserta desiminasi gelombang satu yang dijadwalkan tadi jam 2 sampai sore dan akhirnya kita mundur menjadi malam hari. Mohon maaf sebelumnya kakak mengganggu waktu istirahatnya. Pada sesi ini kita kakak-kakak semua adalah melaksanakan kegiatan refleksi bukti karya dalam program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan selama 1 JP. Berarti tidak lebih dan kurang sekitar 45 menit saja pada pertemuan kita hari ini. Baik, salam dan bahagia kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang kembali. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita di ruang virtual ini. Ini dia, ada kesepakatan bersama yaitu menyalakan kamera kakak jika memang tidak ada sekali kendala karena mungkin malam ini adalah pertemuan terakhir tatap maya Gimit di program PKG PJOK Desiminasi yang kebetulan di kelas 7 kita agendakan pada saat ini. Lalu mematikan mikrofon jika berbicara teman memberikan pendapat agar tidak bertabrakan suaranya, tetapi kalau ingin mengungkapkan, ingin menanggapi boleh langsung open mic juga boleh saya perbolehkan karena kita akan diskusi banyak saja bercerita pengalaman bagaimana nantinya menyelami materi ini. Lalu kita hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat jika ada yang perlu disampaikan, lalu klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis ada hal yang wajar. Ini sudah hafal, kita sudah 19 kali masuk hari ini melaksanakan tatap maya dan ini tidak pernah berubah. Oke, izin saya akan lanjutkan lagi. Di sini ditanyakan bahwa kakak-kakak tujuan dari sesi kita kali ini adalah kita nanti akan melakukan refleksi setelah membuat dan mengunggah bukti karya kita. Praktik pembelajaran, boleh praktik baik, boleh RPP atau modul ajar yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK. Nah, ini sudah saya lihat beberapa bervariasi, ada yang praktik pembelajaran, ada yang mengumpulkan RPP dan modul, dan bahkan ada yang praktik baik. Semuanya yang sudah mengumpul, alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari, yaitu ada SEM, ada pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, ada asesmen otentik dalam pembelajarannya, luar biasa sekali sehingga tervalidasi beberapa yang sudah mengumpulkan luar biasa. Kita beri dulu A plus tepuk tangan untuk yang telah mengumpulkan lebih awal. Ini dia. Walaupun kakak-kakak due date-nya sebenarnya tanggal 29, nah, tetapi kakak sudah mempersiapkan sebelum tanggal 26, luar biasa sekali. 29 itu due date-nya, tetapi juga due date juga untuk memvalidasi. Takutnya nanti jika kita berlambat-lambat, berlama-lama,
tidak sempat untuk memvalidasi lewat tanggalnya, nanti mungkin agak kesulitan, kita harus berkomunikasi lagi dengan admin. Tapi mudah-mudahan saya lihat kakak-kakak semuanya lancar dan tidak ada hambatan yang berarti, saya lihat aman. Izin lanjutkan nih. Agendanya yaitu pengantar refleksi bukti karya nanti 10 menit, berbagi cerita refleksi bukti karya 25 menit, lalu pesan kunci dan penutup 10 menit. Jadi kita nanti banyak diskusi saja, bercerita, kakak boleh aktif, boleh berbicara apa saja, tetapi sesuai dengan materi kita pada program ini. Oke, kita lanjutkan nih. Pertama, pengantar refleksi bukti karya. Sebelum kita masuk ke pengantar bukti karya ini, mumpung kita sudah lama tidak pernah bertatap muka lagi, walaupun di virtual, tatap maya gitu ya kakak, saya ingin melihat kondisi perasaan kakak-kakak pada malam ini. Dengan cara coba kakak-kakak pegang satu benda yang ada di sekitar kakak sekarang apa. Mungkin itu bisa handphone atau mungkin buku atau pensil yang kakak pegang. Dan coba kakak analogikan benda tersebut dihubungkan dengan bagaimana perasaan kakak saat sekarang ini. Misalkan nih kita memegang sebuah pensil, ini kita pandangi pensil ini, ternyata bahwa kita memang sangat butuh dengan pensil ini. Karena kalau tidak ada pensil ini, tidak ada akan catatan-catatan penting selama kita melatihan PKG PJOK ini. Ya, jadi kita hubungkan dengan analogikan perasaan kita pada saat ini. Boleh kakak, silakan untuk mengambil sesuatu yang ada di dekat kakak-kakak, lalu kakak-kakak ceritakanlah benda itu sedikit dihubungkan dengan kakak-kakak. Oke, saya beri waktu 1 menit untuk memegang alat-alatnya terlebih dahulu. Sip. Kita langsung saja verbal berbicara, tidak usah dengan chat ya, saya kita dapat. Baik, sudah kakak pegang kak salah satu benda yang ada di sekitar kakak. Jangan istri yang dipegangnya, nanti payah penjelasannya nanti. Kalau ndak cair akan mau tuh dipegang sembarang-sembarang. Baik, saya coba dulu kakak, siapa yang mau pertama nih menceritakan, saya kasih kesempatan untuk raise hand. Ya, siapa yang mau pertama? Jangan mau jadi yang kedua, jadi yang pertama. Silakan. Saya tunjuk aja lah untuk pertama nih, ini kebanyakan nampaknya agak malu-malu atau bingung segala macam. Coba nih Kak Sahai. Saya lihat Kak Sahai tadi megang makanan ringan pilus. Coba Kak Sahai ceritakan pilus tuh, bagaimana kok kakak bisa memegang pilus pada saat ini. Silakan Kak Sahai. Bukan saya tak mau menjawab, Kak Rido. Ini hujannya nggak kedengaran pertanyaan dan apa yang mau saya jawab, Kak Rido. Serius, Kak. Ya. Suara kakak Tunggu, Kak. jelas kok Kak. Enggak, ininya nggak dengar, Kak. Apa namanya yang mau saya istilahnya yang mau saya jawab, Kak Rido. Kalau tuh mau aku, Kak, ini hujan, Kak Rido. Ya, Kalau sedikit udah aja lah. reda sedikit nanti, biar aku angkat tangan langsung, Kak Rido. Oke, siap, boleh. Siapa nih mau duluan nih? Kak Sahai lagi ada gangguan dari yang punya dunia ini menurunkan hujan. Ayo, Kak Rido, silakan Kak Rido. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, memang di sini di Teluk Kuantan memang hujan deras Kak. Jadi mungkin saya akan menjawab apa yang saya pegang malam hari ini. Jadi saya Kak, di sini ada bantal nih Kak, saya pegang Kak. Oh ya. Ada bantal dan anak-anak saya di sini Kak. Iya, ada Om ya. Jadi luar biasa Kak melihat perjuangan kita, melihat apa namanya itu Kak, dari 3 bulan kita bersama. Nah, melihat bantal dengan kegiatan kita yang banyak, capek Kak. Jadi selama kita berkegiatan memang luar biasa capeknya.
tapi pun ada di sini anak Kak. Ya, inilah penyemangat mungkin bagi saya pribadi Kak untuk kedepannya. Jadi sekarang memang kita malam terakhir Kak, tetap muka, tetap maya. Luar biasa. Semoga dengan hari ini, semoga teman-teman semua tidak ada yang tutup kamera Kak, memang off on semua lah kamera, karena kita memang terakhir lagi Kak. Besok tak ada lagi kan. Jadi seperti itu Kak mungkin Kak. Terima kasih Kak Pasil. Sama-sama Kak Rido. Oke. Bantal yang menemani Kak Rido selama ini waktu gimmick ternyata. Karena di situ dia melihat nih kalau kita capek tentu kita cari bantal untuk istirahat kata Kak Rido kan. Jadi kita digambarkan bahwa 3 bulan kita bersama nih pasti capek, kegiatannya bertambah, tanggung jawabnya bertambah kan. Lalu Kak Rido melihatnya, oh disinilah tempat waktunya istirahat lagi nanti. Dan lalu kita manfaatkan ilmu-ilmu baru ini. Mantap Kak Rido, luar biasa. Baik, nanti kalau ada rekan lain yang menjawab lagi, mungkin nanti kesempatannya mungkin tidak terlalu banyak. Yang lain boleh isikan di kolom chat apa yang dipegang, lalu ceritakan sedikit tentang benda tersebut. Oke, baik. Silakan nih Kak Helpi Henry. Oke, Kak Basil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semua, Dokter Suju yang saya banggakan dan saya cukup merasa bahagia Kak Basil malam ini kan. Lantaran saya bergabung lagi, udah lama menghilang kan, kata Kak Basil udah lama menghilang Kak Saha ini. Kemana lah perginya kan gitu, jadi tanda tanya kan. Jadi yang saya pegang di dekat saya ini Kak Basil ada pilus. Ada pilus dengan burung garuda dengan hari hujan kan. Jadi begini Kak Basil, kesimpulannya begini kan. Aku istilahnya logika dan permaknaan aku malam ini kan. Selama 3 bulan berjelang istilahnya pendidikan atau mengikuti apa yang di Kak Basil suruh kan. Jadi malam ini hati dan perasaan bahagia campur aduk, kemudian ditambah hujan, ditemani kopi, ditemani pilus karedo. Jadi perasaan, rasa pengetahuan dan rasa pengen lebih dan lebih dekat Kak Basil. Belum cukup rasanya 3 bulan Kak Basil. Cuman kayak mana waktu yang memisahkan kita kan. Sebenarnya hati ini Kak Basil sedih berpisah dengan Kak Basil sebenarnya, serius. Cuman tidak berpisah dengan di WA, tidak berpisah Kak Basil. Cuman berpisah di dalam pembelajaran PKG ini Kak Basil. Jadi rasa pengen pengen nangis juga nih Kak Basil lantaran berpisah kan. Jadi aduh kayak mana lah besok aku kayak mana kan gitu nih. Apalagi istilahnya aku yang banyak Kak Basil dorong, Kak Yeki, Kak Maimunijal, Kak Rido kan, Kak Subrantas. Aduh, pasti kangen aku nih besok Kak Basil. Cuman itu Kak Basil. Terima kasih Kak Basil. Baik, sama-sama. Ini luar biasa nih Kak Saha ini. Wah, mantap. Megang pilus. Pilus tuh banyak isinya kan. Lagi gitu juga kita banyak kemarin apanya dilemanya naik turunnya dalam menjalankan 3 bulan sebagai peserta PKG. Alhamdulillah sudah plong sekarang ya Kak Helpi. Sambil minum kopi itu enak sekali santai. Pikiran tenang, bukti karya sudah terbit dan segala macam sudah aman. Berarti terima kasih untuk Kak Helpi. Satu orang lagi, silahkan. Satu orang. Kak Oke, Rizky. Kak Yeki. Silakan Kak Yeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Fasil, nih 2 masuk Google Meet-nya. Di laptop kamera mungkin ada gangguan, entah settingnya yang salah, tapi kameranya aktif tapi gambarnya nggak keluar Kak Fasil. Jadi 2 yang masuk Google Meet, yang satunya di HP, yang satunya di laptop nih Kak Fasil. Hari ini di Lubuk Jambi Kak Fasil hujan rintik-rintik, sedikit lebat Kak Fasil. Jadi dari sekian disampaikan oleh Kak Fasil sama Kak Sahai dan kakak-kakak sebelumnya tentang
refleksi hari ini, saya sependapat yang dikatakan oleh Kak Sahai. Jadi selama bimbingan kita di PKG PJOK ini yang dilakukan oleh Kak Fasil, sungguh menurut saya Kak Fasil, saya hari ini megang mancis nih Kak, mancis Kak Fasil. Ya, jadi mancis nih seperti itu Kak Fasil, seperti penerangan, menerangkan atau memberikan cahaya lah. Ibaratnya kami ini selama ini eh, guru PJOK nih seperti tidak ada, ibaratnya ilmunya tuh ibaratnya jalan di tempat Kak Fasil. Tapi selama mengikuti kegiatan PKG PJOK ini seperti ada pencerahan lah Kak Fasil. Seperti mancis saya pegang nih lah. Ibaratnya dari PKG ini kami mendapatkan ilmu terbaru, up to date lah ibaratnya Kak Fasil. Jadi mengubah ibaratnya mindset kami, cara berpikir kami soal gimana melaksanakan pembelajaran ibaratnya sesuai dengan kurikulum yang terbaru, yang terbarukan kan gitu Kak Fasil. Nanti yang pertama, yang kedua Kak Fasil, walaupun kita ibaratnya sebelumnya nggak saling kenal Kak Fasil, saya cuma kenal biasanya sama Kak Reksi, mungkin kami satu tempat tugas yang sama, tapi karena perjalanan ini kegiatan PKG PJOK ini mendapatkan teman terasa saudara lah Kak Fasil. Jadi hal sesuatu yang sulit dipecahkan dengan diskusi bimbing Kak Fasil, selama ini kami sanggup untuk melewati masa-masa dalam kegiatan PKG PJOK ini Kak Fasil. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besar sama Kak Fasil dan sama teman-teman yang rasanya ibaratnya baru kenal tapi rasa saudara Kak Fasil. Segitu aja Kak Fasil. Sekian, terima kasih. Wassalam Kak Fasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yeki. Nah, memang itulah tujuan dari kita mengikuti program ini, merubah paradigma kita dari pembelajaran yang dulunya mungkin kita tidak diperhitungkan, tetapi di pendidikan itu peran guru PJOK inilah yang paling banyak. Karena anak-anak kalau tidak sehat dia tidak akan bisa dia untuk melaksanakan sekolah datang tepat waktu, bersemangat dalam belajar. Seperti kita berjalan berobat kita ke dokter. Nah, kita tuh nggak akan tahu tuh kalau dibilang dokter nggak pernah. Oh Bapak, ini bukan mengecilkan pembelajaran lain. Bapak kurang matematika nih. Bapak kurang bahasa Indonesia. Nggak akan pernah dokter mengatakan gitu kalau kita sakit. Tapi apa yang dibilang dokter? Bapak nih kurang olahraga. Banyak-banyak olahraga Pak biar sehat. Nah, itu dia. Saking pentingnya pembelajaran olahraga PJOK nih. Baik, terima kasih Kak Yeki, luar biasa sekali. Ini saya baca di kolom chat nih ada Kak Subratas lagi pakai jaket. Masang jaket karena dingin deras hujan. Kak Rokma pegang sekarang yaitu parfum. Kak Rokma ini 3 bulan kegiatan ini tetap harum saja, nggak ada celahnya sedikit pun, baik itu dari teman-teman ataupun dari kakak Fasilnya langsung. Sebenarnya kami belum ingin untuk berpisah. Oke kakak, jadi ini memang positif semua ya. Kak Menurizal menjawab, saya memegang tisu dan perasaan saya seperti tisu, lembut tapi bermanfaat. Sama dengan Kak Fasil, kami lemah lembut tapi sangat bermanfaat bagi kami dan tujuan pelajaran tercapai. Alhamdulillah. Kak Reksi megang gelas. Tidak ada dijelaskan sama Kak Reksi ini gelasnya. Jangan dilempar ke monitor nanti ya Kak Reksi. Karena kita manusia harus diisi, benar sekali. Kayak gelas, kalau gelas itu diisi dengan benda-benda kotor, tapi kalau kita tuangkan air jernih terus sampai melimpah-limpah yang kotor tadi pasti terangkat. Memang bagus tuh. Jadi memang kita ini bagai sebuah gelas yang harus diisi dengan hal-hal positif. Baik, izin ya kakak-kakak, kita lanjutkan lagi ke materi kita. Oke. Refleksi bukti karya di platform Merdeka Mengajar PMM untuk PKG PJOK. Salah satunya adalah bukti karya ini adalah prasyarat kita untuk lulus dari kegiatan PKG PJOK ini. Kalau prasyarat itu harus dipenuhi walaupun nilai kita 100 semuanya, tidak kita dapat unggahan bukti karya ini, tidak akan menjadi hal yang baik nanti untuk kelulusannya. Produknya itu harus original. Original di sini memang kita melakukan, ide kita, tidak masalah mengambil ide dari orang lain, tetapi itu original kita yang mempunyai ya itu. Lalu proses validasi yang seperti saya validasi itu kalau sudah ditinjau dia nanti lolos validasi dapat nilai 100 dari fasilitator,
lalu dia akan terbit berwarna hijau. Alhamdulillah beberapa kakak sudah terbit. Tapi ada juga beberapa kakak kayak Kak Rido, Kak Agustina dia belum terbit. Tetapi itu nasib-nasiban, ada yang cepat, ada yang lambat, ditunggu saja. Lalu di sini tempatnya berbagi inspirasi. Kenapa berbagi inspirasi? Kalau seandainya nanti ada orang mencari bagaimana nih pembelajaran permainan gobak sodor untuk anak SD, carinya di PMF. Keluar Kak Yeki. Ditengoknya orang mendapat inspirasi, oh seperti ini, nanti dikembangkan orang lain lagi. Selain pahala kita dapat, kita juga memberikan pengetahuan kita sudah bisa dilihat luas oleh orang lain. Cuman bukan kita-kita aja lagi, bukan kita 13 saja. Jadi untuk semua orang. Membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Itu ada SEM. Apalagi tuh, Kak Reksi, masih ingat? Apalagi SEM, proses pembelajaran yang efektif, belajar yang berpihak pada murid, apa namanya? Gini kan, gini ya, apa tandanya? Berdiferensiasi, yang berpihak kepada murid sesuai dengan bakat, minat, kemampuan peserta didik. Itu dia sedikit. Oke, kakak, mohon izin lagi nih saya lanjutkan slide-nya ya. Bungkus ya kakak. Bungkus. Saya udah kangen dengar suara bungkus tuh, ada lama enggak ada itu. Oke, lanjut. Pertanyaan pemantik refleksi bukti karya. Ini dia. Apakah isi bukti karya yang Anda buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Apakah kakak-kakak sudah melakukan dengan model SEM atau dengan berdiferensiasi atau dengan rencana program yang terukur ETL? Oke, silakan kakak yang ingin berbagi nih pada malam hari ini. Boleh raise hand. Apakah nih bukti karyanya sudah menunjukkan pemahaman baru, paradigma baru kita setelah mempelajari materi yang banyak dalam PKG PJOK. Silakan kakak. Yuk, jangan malu-malu. Kak Yeki, silakan Kak Yeki. Terima kasih Kak Fasil. Izin kakak-kakak semuanya untuk sedikit saya sampaikan berkaitan dengan bukti karya saya. Kak Fasil, nih bukti karya saya berkaitan dengan SEM Sport Education Model, dan saya mengambil materinya itu tentang olahraga tradisional, itu gobak sodor. SEM-nya sebetulnya untuk tingkat SD ini perlu bimbingan kita sebagai guru PJOK nih Kak Fasil. Saya sebagai guru PJOK banyak berbuat daripada siswanya, dikarenakan saya cuma memperkenalkan, ibaratnya siswa tuh semuanya mendapatkan peran, tapi saya sebagai guru lebih banyak berbuat karena usianya belum bisa untuk melaksanakan SEM seutuhnya kayak di tingkat SD, tingkat SMP atau SMA. Tapi saya melakukan semaksimal mungkin, membagi perannya saya untuk pembentukan panitia, seperti pembentukan panitianya dan mensimulasikannya. Mungkin kalau tingkat SMP atau SMA mungkin simulasinya nggak sedetail kayak anak SD mungkin Kak Fasil. Anak SD ini lebih detail lagi untuk mensimulasikannya berkaitan dengan permainan gobak sodor nih. Apalagi gobak sodor nih ibaratnya permainan tradisional yang mulai mulai punah lah Kak Fasil ya, mungkin terkikisnya karena permainan baru mungkin Kak Fasil, ditambah untuk kegiatan seperti pembuatan lapangan, mungkin saya juga banyak berperan karena ini gobak sodor nih jadi inspirasi juga segi siswa. Oh, permainan apa nih Pak? Ini kok petak-petak kayak gini katanya kan sama siswa kan. Jadi semaksimal mungkin saya bawa anak-anak semuanya untuk membuat lapangan gobak sodor secara bergotong royong. Mungkin saya di videonya di videonya lebih banyak berbuat daripada siswa lah Kak Fasil. Tapi saya melakukan semaksimal mungkin siswa itu mengetahui, oh ini yang SEM itu seperti ini. Jadi saya ibaratnya siswa itu mengetahui sport education model itu seperti apa Kak Fasil. Sampai untuk pemberian trofinya saya buat juga pembukaannya sampai situlah Kak Fasil.
Mungkin ada tambahan mungkin dari Kak Reksi ini. Kak Reksi ini banyak membantu saya dalam kegiatan SEM yang saya lakukan di SD kita. Sekian, terima kasih Kak Fazil. Assalam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Yeki. Ini dia. Berarti ada berhubungan dari materi yang dipelajari. Ini ada SEM-nya. Ini sama-sama nih kita lihat nih. Nanti boleh salah satu untuk memberikan komentar dari bukti karya oleh Pak Yeki Sapridi. Kak Yeki ya. Ini kegiatannya, penutupannya. Nah, seru kan anak-anak tuh bermain. Jadi permainan tuh nggak harus dengan alat. Ini kan juga pemanfaatan aset based thinking. Sudah dijalankan juga nih pembelajarannya oleh Kak Yeki. Saya punya lapangan. Lapangannya aman, ada rumputnya. Mungkin saya buat lapangan gobak sodor. Itu cocok juga. Jadi berhubungan semua dengan materi yang kita pelajari. Ini dia. Permainan gobak sodor. Memang sudah lama lapangannya ini nggak ada, dibuat orang di sekolah dan mudah, cukup dengan oli atau dengan kapur bisa melakukannya. Ini bisa kita praktikkan di sekolah kita, apalagi SD. Kalau anak SMA boleh juga main ini, tapi lebih diberikan penguatan lagi, jangan ada unsur-unsur melecehkan nanti kan, jadi tidak sengaja segala macam. Diberi penguatan lagi. Oke, ini dia dari Kak Yeki. Oke, ada yang mau memberikan komentar untuk Kak Yeki atas permainan gobak sodornya? Memberikan umpan balik. Kita semua biasa nih memberikan umpan balik. Wah, luar biasa kakak. Tetap, namun lebih baiknya boleh juga kalau ada kritik dan sarannya, nggak apa-apa. Dalam belajar memang kalau mau berkembang kita harus menerima saran orang, refleksi dari orang lain. Oke, ada kakak-kakak yang ingin berkomentar untuk penampilan dari bukti karya Kak Yeki Sapridi tadi? Oke, Kak Subranta, silakan Kakak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tampilan bukti karya Kak Yeki tadi sangat luar biasa ya. Walaupun Kak Yekinya perlu bimbingan khusus, memang mungkin dalam kita diskusi sebelum-sebelumnya pernah juga, karena SEM ini kan kita lebih, kalau kita mandirikan anak lebih fokusnya ke tingkat SMA atau SLTA, karena mereka yang sudah bisa berpikir secara mandiri. Kalau anak SD itu memang perlu sangat bantuan dari kita sebagai guru PJOK. Yang saya sangat tertarik dengan Kak Yeki ini, dia mengajar dengan memegang itu papan kayaknya ya, bawa kertas itu ya, itu sangat luar biasa tuh. Kalau seperti itu kita terapkan dalam proses pembelajaran di apa saja, dalam mata pelajaran apa saja ya, KD-nya itu sangat luar biasa ya. Jangan sampai pembelajaran kita sampai di bukti karya kita baru megang itu, tapi setelah nggak buat bikin bukti karya kita tinggalkan ya. Itu maksudnya mungkin untuk kita bersama ya. Jadi kita lebih apa juga, biasanya kan kita guru olahraga ini mengajari itu kan tinggal bawa fluid saja ada. Tapi dengan kayak seperti tadi luar biasa nengok video Kak Yaki seperti itu gitu. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan apa yang kita dapatkan di program PKG ini. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rantas sudah memberikan penguatan dan umpan balik yang sangat-sangat bisa kita ambil poin positifnya di situ. Memang di sini kita sebagai guru terkadang bukan guru PJOK saja, guru kelas, guru mata pelajaran yang lain. Jika ada tuntutan dia sangat luar biasa. Seperti PKG, seperti PPG kan, UKIN itu luar biasa. Lengkap semuanya di situ. Tapi di hari-hari mereka tidak melaksanakan dengan seperti demikian. Jadi mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kalaupun turun jangan ke 0. Setidaknya dari 10 turun ke 8 itu masih bisa. Pembelajaran masih aktif walaupun terkadang mungkin kita tidak menyiapkan perangkatnya nih. Tapi kita pelajaran tetap kita buat anak-anak itu terlibat. Atau nanti ini ada lapangan nih kita kembangkan nih, boleh. Boleh kita pasti naik turun semangat kita.
tetapi jangan sampai ke nol. Nah, itu. Oke, terima kasih Kak Rantas atas penguatannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama istiqomah di jalur yang tepat. Ya, izin lagi kakak-kakak ke slide berikutnya. Nah, ini dia pertanyaan pemantik berikutnya. Apakah isi bukti karya yang kita buat, yang kakak-kakak buat kumpulkan, merupakan karya asli dan produk orisinal? Nah, jawabnya iya atau tidak aja nih sebenarnya. Silakan nih kakak-kakak, siapa yang mau memberikan tanggapan, tidak terlalu panjang lebar pun tidak masalah. Oke, silakan siapa mau mengangkat tangan, raise hand. Masih terlihat PPT-nya kakak-kakak? Tidak, Masih. Kak. Oke. Siap. Yuk, siapa yang mau bersuara nih? Nanti saya kasih hadiah yang bersuara. Oke, Kak Reksi. Silakan Kak Reksi. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini pertanyaannya, apakah isi bukti karya Anda yang Anda buat merupakan karya asli atau produk orisinal? Tentu saja karya yang saya buat atau bukti karya yang saya buat ini produk orisinal, karena pada pelatihan PKG PJOK ini, apalagi materi SEM ya Kak, sangat saya menyukai karena SEM ini peserta didik terlibat langsung di kehidupan seperti kehidupan nyata dan dia membagi peran. Nah, langsung saya buat dengan model trofeo Kak, dengan SEM. Jadi anak-anak tersebut bisa menjadi wasit, pelatih, pemain, dan panitia. Nah, produk orisinal tentu saja karya asli. Walaupun belum saya upload ya Kak, masih edit. Nah, jadi saya lihat pun di YouTube, belum ada Kak. Jadi alhamdulillah lah. Sepertinya pertama kali. Kak, itu aja Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Reksi. Oke, kita beri aplaus untuk Kak Reksi. Memang kalau video bukti karya namanya karya kita sendiri itu memang harus original. Kalau tidak original, yang jelas tidak akan lolos validasi, terutama dari fasilitatornya. Tapi saya lihat kakak-kakak yang mengumpulkan itu original. Original di sini itu memang hasil dari pembelajaran kakak selama ini. Mungkin ada modifikasi dari benda apa pengamatan-pengamatan di luar, pengalaman-pengalaman guru lain itu tidak masalah. Tapi tetap kita yang berperan melakukannya. Jadi itu akan menjadi original punya kita gitu. Bagus, luar biasa. Saya beri hapus kembali. Terima kasih Kak Reksi atas tanggapannya. Nah, izin lagi nih saya lanjutkan ke slide 10. Apakah isi bukti karya yang Anda buat sudah layak jika diupload di PMM? Kalau ini kalau tidak layak tuh mungkin berbau dengan seperti kemarin ada berbau sara, berbau pornografi, ya itu tidak layak untuk diunggah di PMM. Jadi tidak akan mungkin diloloskan validasi. Jika sudah lolos dalam validasi itu pasti sudah layak untuk dipertontonkan oleh pendidik-pendidik lain. Nah, terutama di sini pastinya guru olahraga lain karena guru olahraga akan mencari bahan yaitu di PMM kita. Nah, kita pun kalau ingin mencari-cari karya orang lain di PMM itu sangat bisa sekali. Tinggal kita pergunakan, manfaatkan teknologi platform Merdeka Mengajarnya gitu. Oke, ini saya rasa sudah pasti kakak-kakak tidak akan menyimpang dari yang telah disepakati dan telah dilakukan dengan kode etik bagaimana caranya mengunggah sebuah bukti karya. Oke, saya izin ya kakak lanjutkan kembali. Ini dia. Pertanyaan pemantik refleksi bukti karya ini, ya, apakah isi bukti karya yang Anda buat dapat menginspirasi guru lain jika diupload di PMM? Silakan. Karena tadi saya memberikan contoh video Kak Yeki Sapridi tadi. Coba kakak-kakak anggap kakak sedang menonton itu, sedang mencari referensi, menonton video Kak Yeki tadi. Bagaimana kakak? Dapat inspirasi atau tidak kakak dari video tadi? Silakan kakak.
Jangan Kak Yeki dan penting komen, masa komen video sendiri. Boleh kakak lain silakan untuk lakukan raise hand. Memang cuaca di sini kurang bagus, hujan, mudah-mudahan tidak akan merusak jaringan kita sehingga kita bisa mendapat kebersamaan sampai akhir waktu 45 menit ke depan nantinya. Oke, silakan kakak. Pengantarnya itu. Tadi ada video Kak Yeki nih, kita tonton nih. Apakah kakak mendapat inspirasi di situ atau belum? Kak Rido sudah, Kak Helpi, Kak Yeki, Kak Kantas, Kak Reksi sudah. Kak Rizky lah, coba Kak Rizky, saya mau dengar suara Kak Rizky. Kak Rizky, monitor Kak Rizky. Kak Rizky. Baik, Kak. Oke Kak Rizky, siap, terima kasih. Lanjut Kak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kakak-kakak hebat semuanya. Di sini tadi saya melihat video yang punya Kak Yeki tadi. Sebelumnya saya tadi tengoknya hampir sama kayak main hadang. Tapi di situ lapangan yang diterapkan itu Kak Yeki itu ada ukurannya atau bisa kita buat suka-suka kita aja. Jadi pesertanya berapa orang. Jadi sebelumnya saya belum lihat permainan gerobak sodor ini seperti apa. Apalagi yang diterapkan itu untuk anak SD. Jadi tentang lapangan tadi itu petak-petak itu kan hampir sama kayak main hadang. Jadi peserta dalam satu tim itu berapa orang. Lapangannya itu ada kah ukurannya. Jadi itu motivasi. Jadi untuk kedepannya kalau mungkin ada kita materi untuk permainan gerobak sodor di sekolah saya pribadi ya, mungkin bisa juga saya terapkan. Makasih Kak Yeki. Kak Pasil. Baik, baik. Terima kasih Kak Rizky. Berarti kan tanda kutipnya bisa menginspirasi. Ya Kak Yeki, Kak Rizky ya. Dengan Iya. melihat video Kak Yeki. Mungkin kalau ada Ya. tadi aturan-aturan tertentunya, nanti bisa diterapkan di sekolah kita. Memang main hadang dengan gobak sodor ini sama kan menurut saya. Cuman beda daerah sehingga beda bahasanya gitu. Tetap rasa saya sama permainannya. Kalau dalam aturan ukuran mungkin lebih menyesuaikan saja. Atau Kak Yeki ingin coba memberikan gambaran sedikit tentang permainan gobak sodor, Kak Yeki? Singkat saja. Oke, silakan Kak Yeki. Monggo Kak Yeki. Mic-nya Kak Yeki. Kok hilang suara Kak Yeki? Oke, Kak Yekinya kabur. Oke, nanti Kak Yekinya kembali lagi mungkin nanti di kita pakai. Oh, Kak Mai Nurizal. Silakan Kak Mai. Ini dia Kak Mai Nurizal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Kak Yeki menghilang, ini bagi saya sama Kak Rido Julpan mungkin sering lihat. Karena kemarin sudah 2 kali kalau nggak salah tingkat SPLTA sudah dilombakan Kak. Tapi benar kata Kak Rizky, kami bilang ini permainan hadang. Dan ia benar ditetapkan ukurannya. Sudah ada di Kuansing organisasi Kormi. Itu mungkin Kak yang bisa saya bantu untuk menjawab pertanyaan Kak Rizky. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Mai atas Izin Kak Basil. ya. Sudah kembali Kak Yeki. Silakan Kak Yeki. Masalah yang pertanyaan Kak Rizky tadi, masalah ukuran lapangan gobak sodor, ukurannya sebetulnya bervariatif ya Kak Rizky, tergantung usianya. Kemarin saya kalau usianya yang masih anak-anak bisa kita ambil ukuran itu lebar 3, panjang 4 per kotak ya Kak Rizky. Jadi kalau di 3 berarti panjangnya 9, lebarnya kalau 4 berarti bisa 8. Tergantung Kak Rizky, ada yang buat ukuran 4x5 ada juga. Tergantung usianya Kak Rizky. Kalau saya SD kemarin ambil ukuran 3/4, 3x4 Kak Rizky. Kalau anak usia untuk SMP sama SMA mungkin ukuran lapangnya lebih besar lagi karena jangkauan tangannya lebih lebar.
Kalau yang SMA mungkin jangkauan tangannya kalau bisa seukuran tingginya. Kalau tingginya 170 berarti jangkauan tangannya bisa 170 mungkin Kak Rizky. Disesuaikan aja Kak Rizky. Aturan bakunya nggak ada ya Kak Rizky ya, tergantung ya. Kalau buat SEM-nya untuk usianya sesuaikan aja Kak Rizky. Asik kan Kak Fasil? Mati lampu Kak Basir. Ya, ini jaringan. Rek, Apa abangku? litro Kak. nggak so Bang Rek? Lai apa Kak Fasil kayaknya jaringan jelek. Oh. Jaringannya Kak Mai. mati. Ya, siap. Kak Sehai. Hadir. Lalu Sehai. Oke. Hadir. Doh. Nah, Hati-hati Apa lagi? direkam. Hati-hati Kami jadi direkam. tamu deh tuh. Lu Rido dengan Rizky dah ada sobo deh. Hei, menyesal buat Kami bari tu lu ada kok. Bilo bang. Rasa ada guna tadi pergi kata juga tak jumpa Kak Yeki kan. Itulah Bang. Kami pun tak tahu tadi itu. Enyo poiso surang ni lah Lempar ada tadi. telepon awak. Iya, Lah. Kakak-kakak, mohon maaf tadi ada gangguan teknis sedikit terlempar. Untung lemparnya Oke, enggak jauh-jauh dia. Kalau jauh-jauh tadi susah juga tuh. Siap, tunggu dulu ya. Oke, lanjutkan Kak Rizky. Silakan tadi Kak Rizky ingin menanggapi tadi ya Kak Rizky. Iya, di sini tadi kan lapangan yang digunakan di sekolah Kak Yeki itu kan enak rumput tanah. Tapi di sekolah saya itu semen semua Kak, tanah pun tidak ada. Jadi untuk melakukan permainan gerobak sodor tuh berakibat resikonya tinggi, apalagi terpeleset. Nah, itu jadi masalahnya. Tahulah Oke, kakak oke. video-video yang saya kirim tuh situasi lapangannya tuh kayak mana. Sekian Kak. Kak Fasil. Siap. Baik. Itu ya. Baik. Terima kasih atas tanggapan dari Kak Rizky nih. Baik. Memang kalau dalam permainan itu kita harus bisa menyesuaikan tempat dan lokasinya juga. Tapi tergantung kita nanti membuatkan ke tempat yang aman untuk peserta didik. Mungkin di semen itu bisa juga aman, tetapi kita harus memberikan safety-nya ke anak-anak itu dengan mengingatkan jangan terlalu mendorong atau jangan segala macam sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Berarti kesimpulannya memang dalam permain gawak sodor ini kadang ini fleksibel aja berarti. Ya Kak Eki ya, dia menyesuaikan dinamis sesuai kebutuhan. Oke, siap. Terima kasih Kak Rizky, tanggapannya Kak Yeki. Nah, berarti ini unggahan Kak Yeki menginspirasi. Seperti itu hendaknya seluruh bukti karya yang kita unggah. Sehingga orang yang melihat bisa terinspirasi. Oke, izin ya kakak-kakak, saya lanjutkan kembali. Ya, refleksi bukti karya berhubungan dengan materi PKG PJOK nih. Banyak kan materi yang kita lakukan. Setelah membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK, silahkan nih lakukan refleksi sesuai dengan petunjuk berikut. Melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap. What, so what, no what. Tahap pertama adalah what, apa. Nah, apa yang terjadi? Di sekolah saya tuh anak-anak kalau olahraga aktif, tetapi
masih durasinya itu sebentar aja, habis itu mau cepat bubar mungkin kan. Lalu so what-nya menganalisis dan perenungan terhadap kejadian. Jadi bagaimana caranya? Nah, itu bisa bertahan untuk melakukan kegiatan itu sampai selesai. Kita jelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan prosesnya, dalam membuat bukti karya yang telah dilakukan. Know what? Pelajaran dan tindak lanjut perbaikan di sini adalah proses untuk mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Nah, seperti Kak Yeki tadi, oh ini kalau di rumput nih, besok kalau dia ada yang bertanya mau di semen bagaimana nih caranya biar safety, biar aman, nah kan bisa nanti menjadi tantangan kita ke depannya. Jadi keseluruhan refleksi ini perlu dikaitkan dengan aspek menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK, prinsip berpikir ABT, asset based thinking, tidak boleh berpikir defisit, menginspirasi, produknya orisinal, dan validasi kelayakan dalam program PKG PJOK. Tentang bagaimana yang terjadi, lalu apa nih yang harus kita lakukan, dan sekarang ke depannya kita harus bagaimana. Coba ada nih kakak-kakak yang ingin berbagi nih. Coba saya belum dengar suaranya yang perempuan. Kak Agustina ada nih Kak Agustina. Kak Agustina monitor. Ada Kak, cuma hujan Kak, jaring elang timbul. Oke, tapi suara kakak dengar kok Kak, jelas kok suaranya. Mau kakak memberikan tanggapan nih? Kenapa Kak? Yang mana Kak? Makin kecil suaranya. Pakai handsfree Kak, sini hujannya deras Kak, jadi nggak pala dengar saya Kak. Oh, ini besar nih. Dekatkan aja ke apanya ke soundnya ya Kak, ke mulutnya. Bagaimana nih Kak keadaan di sekolah Kakak? Lalu apa nih yang mau Kakak lakukan ke depannya agar sekolah itu bisa berubah nih kalau direfleksikan. Coba gitu bahasa singkatnya. Silakan Kak Agustina. Baiklah Kak, saya ini menggambarkan saya kan Kak. Saya akan mencoba lebih maju lagi Kak dalam pembelajaran PJOK tadi Kak. Dulu kan saya belajar monoton itu ke itu aja Kak. Jadi saya ini dapat tuntutan Kak dari guru-guru lain. Kalau bisa nanti sudah siap PKG PJOK-nya ini cara pengajarnya harus lebih bagus lagi daripada yang kemarin kata guru tuh Kak. Jadi saya sekarang sesuai yang dipelajari PJOK tadi lah Kak, melakukan SEM, melakukan yang tadi pelajaran-pelajaran kita lakukan sebelum-sebelumnya itulah Kak. Intinya Kak. Oke, baik. Berarti sebelumnya pembelajarannya itu biasa-biasa aja ya Kak ya. Jadi ke depannya setelah kita melakukan aksi nyata, bukti karya, kita harus bisa melakukan hal yang sudah kita pelajari. Dan harapannya ke depan kakak bisa mengimplementasikannya, dukungan juga dari rekan-rekan sejawat kakak ya. Jadi mengajarnya jangan pas PKG aja, Bu Tina bagusnya, terus-teruslah Bu Tina. Jadi kita harus berkembang terus untuk peserta didik kita yang lebih berpihak kepada mereka pembelajarannya. Oke, terima kasih Kak Tina. Oke, saya rasa masalah refleksi ini kakak-kakak sudah paham. Karena kita memang penting untuk merefleksi agar kita tahu sejauh mana posisi kita, sejauh mana hal yang kita capai itu sudah mendekati tujuan kita. Oke, lanjut ya Kak. Ini dia. Beberapa hal yang harus kita lakukan saat kita melakukan proses refleksi itu yang pertama, kita tidak boleh mendeskripsikannya saja, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Di sekolah itu apa yang terjadi sebenarnya? Mungkin dulu di sekolah Kak Rizky, laki-laki dan perempuan SD itu nggak mau, dia buat lingkaran pegang tangan aja nggak mau laki-laki perempuan. Itu kan sudah menjadi hal yang, oh dulu ada kayak gini. Lalu kita jujur dengan apa-apa yang mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Mungkin saya kurang memberikan edukasi nih kalau anak-anak tuh masih batasan usia bermain, bukan pacar-pacaran gitu kan. Atau kesuksesan kita, ternyata dan pembelajaran yang dimodifikasi seperti ini anak-anak lebih berperan aktif, mereka jadi ingin selalu bergerak. Jadi kita sudah bisa dengan jujur mengatakannya kepada diri kita sendiri. Lalu kita bersikap selektif. Nanti kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa ide yang penting saja. Jadi kita tak perlu mendeskripsikannya tuh semuanya tertulis dari A sampai Z, tetapi mana saja yang penting di dalam peristiwa tersebut yang perlu, yang bisa membangun kita. Yang keempat,
kita lihat ke masa depan. Nah, jadi kita jangan berpikir ke belakang lagi, berpikir defisit, berpikir kelemahan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK kita sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah, gitu dia. Jadi kita mulailah dengan apa yang kita pelajari ini, kita berpikir untuk masa depan kita dalam proses pembelajaran PJOK-nya, oh saya harus seperti ini. Nah, kita mulai, kita tuangkan ide kita, gagasan kita. Tidak memungkinkan juga bahwa nanti bisa memungkinkan maksud saya di dalam komunitas Igornas, kita membuat festival SEM. Wah, satu kecamatan aja dulu, Pucuk Rantau. Itu bisa. Nanti anak-anak kita bermainkan SEM semua, misalnya permainan gobak sodor atau bola beracun. Setelah permainan cabang olahraga selesai, semua anak kita kasih hadiah, kita kasih makanan ringan, kita kasih minum susu. Itu anak-anak sudah mulai bahagia mereka. Tapi kalau juga butuh reward, nanti ada saja tuh yang pemenang nanti tetap dikasihkan hadiah itu untuk sebagai penanda mereka menang saja. Tetapi lebih baiknya semuanya kita bagi reward atas partisipasinya. Mungkin seperti itu untuk kedepannya yang diharapkan. Oke, sampai sejauh ini bisa dibungkus ya kakak-kakak ya, bungkus ya. Bungkus. Baik. Bungkus Kak. Nah, nih, berbagi cerita refleksi bukti karya. Nah, satu orang mungkin bisa menceritakan untuk bagaimana nih, atau ada tantangan, tidak diizinkan sama Kepsek pertamanya dong Pak, atau bagaimana oh, anak-anaknya merasa, oh pembelajaran sekarang kok enak kali Pak, mana tahu seperti itu kan. Nah, coba saya mau dengar nih dari Kak Dedi. Ya, Kak Dedi belum dengar suaranya. Kak Dedi masih monitor Kak Dedi. Kak Dedi. Oke, Kak Rokma. Oke, Kak Sandro masih di jalan? Nah, baik, nggak apa-apa. Ya, ini Tahu orang ini dalam hal. jalan Oh, Kak Fasil. udah sampai Kak Sandro. Masih di jalan? Ya, bawa mobil Kak Fasil. Oke, oke. Baiklah Kak Sandro, nggak usah nanti bahaya. Fokus saja ke jalan dulu Kak Sandro, nggak apa-apa. Ya, makasih Kak Fasil. Ini mati kamera. Sip, sip, sip. Kak Mainurizal lah, kalau mau cerita nih Kak Mainurizal ini dia memang banyak postingan-postingannya kan. Bagaimana nih waktu membuat bukti karya nih Kak? Apa nih momen-momennya yang mau diceritakan nih sama kami berbagi? Silakanlah Kak Mainurizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ketua Kelas, Bang Antas, Kak Fasil, semua Kak Yeki, semua. Mungkin di sini berbagi cerita refleksi bukti karya. Tentunya kami di sekolah Kak, alhamdulillah tidak ada kepala sekolah, kesiswaan. Saya rasa seluruh majelis guru tidak ada yang melarang Kak atau tidak ada masalah karena kami sudah dijadwalkan ekstrakurikulernya, tinggal mensosialisasikan SEM kepada siswa kami Kak. Itu aja. Mulai dari kepala sekolah saya sampaikan ini kami ini dapat di PKG Bu, rencana saya akan melaksanakan SEM di sekolah kita. Oh bagus, bilang gitu aja. Jadi saya rasa Kak, kalau kita saya menyenangkan di sekolah Kak untuk melaksanakan SEM di sekolah kami Kak. Itu aja Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mainurizal. Lingkungan Kak Mainurizal ini sangat mendukung ya dengan program-program yang berdampak pada peserta didik. Terutama di SEM ya Kak Mainurizal, dari cerita tadi. Memang SEM ini adalah permainan-permainan yang bisa membuat anak-anak itu merasa berkompetisi, tetapi mereka tidak saling menjatuhkan. Jadi mereka itu lebih memaknai dalam geraknya saja. Nah, seperti konsep Turki kemarin ya, tubuh, usaha, ruang, keterhubungan. Jadi kita dengan SEM ini bisa mencapai hal itu semua. Oke, terima kasih Kak Mainurizal, luar biasa.
nampak di sini kalau sudah lama menjadi guru itu mudah untuk menerapkannya. Senior kita. Baik, saya lanjutkan ya kakak, izin. Ini dia berbagi cerita seperti yang disampaikan oleh Kak Manuzal tadi. Sebelumnya apa yang yang dirasakannya, lalu bagaimana respon teman-temannya, dan kedepannya berjalan dengan lancar dalam hal SEM-nya tersebut. Oke, saya rasa lanjutkan saja pesan dan kunci penutupnya. Nah, ini dia. Pesan kuncinya kakak-kakak. Salah satu tujuan refleksi kita melihat pelaksanaan dari bukti karya kita adalah untuk mengembangkan profesional guru PJOK. Mari kita kembangkan sikap reflektif pada diri kita untuk meningkatkan kualitas bukti karya yang menginspirasi rekan guru lain berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK ini. Jadi berefleksi itu memang harus. Nah, kalau kita diberi umpan balik dari orang lain, kalau itu positif membangun kita, kita tidak boleh marah. Kita harus berbesar hati, ternyata berarti orang masih perhatian dengan kita. Jadi dengan refleksi ini juga kita tahu di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, dan di mana harus kita berkolaborasi dengan orang. Nah, seperti pengalaman Kak Sahai, ternyata tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi dengan Kak Mainurizal. Memang pembelajaran sekarang harus begitu. Ada pepatahnya, kalau kita mau berjalan cepat, berjalan sendiri. Tapi kalau kita mau berjalan jauh, kita harus berjalan bersama-sama. Jadi tergantung kita, mau kita yang efeknya sebentar ya bisa sendiri saja. Tapi kalau kita mau efeknya yang jauh, berkelanjutan, itu kita harus berjalan bersama-sama. Itu kunci dari kata-kata yang saya sampaikan tadi. Mungkin seperti itu kakak. Mungkin ini tidak ada lagi, sudah slide terakhir. Jadi memang di dalam bukti karya ini kakak-kakak semuanya terakhir untuk pengumpulannya itu memang due date-nya tanggal 29 November. Dan juga terakhir untuk ditelaah atau divalidasi oleh fasilitator tanggal 29 November juga. Jadi nanti kakak-kakak yang belum tidak usah khawatir. Tanggal 27, 28 masih ada. Jadi nanti tetap bisa untuk melaksanakan, tidak mengurangi esensi dari tugasnya, tidak melanggar due date gitu, tidak, masih ada waktunya, jadi tidak usah dipermasalahkan. Dan yang sudah, alhamdulillah semuanya sudah tervalidasi, semuanya sudah sesuai dengan apa-apa yang diharapkan dari program PKG PJOK ini, gitu dia ya. Lalu sedikit lagi bagi kakak-kakak yang sudah terbit, sudah hijau dia, nah izin ya saya perlihatkan ya kakak-kakak, sedikit saja sebentar. Ini dia. Oke. Oke, sudah terlihat ya kakak ya. Lanjut ke sini. Ini dia penilaian bukti karya. Nah, ini Kak Dedi dan tadi baru dikumpul, belum sempat ditinjau. Nah, ini Kak Agustina sudah menunggu terbit, nunggu terbit. Ini kakak-kakak yang udah terbit nih, Kak Helpi, Kak Mainurizal, Kak Sandro, Kak Subrantas, dan Kak Yeki. Ini sudah terbit. Nah, berarti kakak-kakak sudah bisa berbagi nih. Berbaginya di mana? Di sini. Nanti kakak-kakak ambil semua modulnya kakak-kakak. Di sini ada nih berbagi bukti karya. Ini dia. Berbagi bukti karya. Nah, nanti kakak-kakak ambil di PMM-nya, bukti karyanya itu, lalu klik tanda panahnya. Misal seperti ini boleh juga tuh bagikan. Nah, ambil linknya, lalu tempelkan di berbagi bukti karya ini. Nah, tempelkan di sini. Nih Kak Men Rizal, oh udah otomatis dia. Oh, nggak perlu lagi, udah otomatis. Nah, yang sudah tervalidasi, keluar langsung. Saya yang masukin Kak. Boleh? Iya Kak? Saya yang masukin Kak. Kenapa Kak? Saya yang tambahin di situ Kak. Oh, kakak yang nambahin. Ya. Oh, berarti yang lain juga seperti itu. Oke, ini Iya, kakak- Kak, Mas. Kita makan sendiri Kak. Bisa, Oh, iya. jadi kakak-kakak bisa memberi umpan balik di sini. Nah, misalnya luar biasa Kak, pertahankan gitu kan.
nanti diberikan umpan balik dari rekan-rekan sejawatnya. Oke. Dan kalau masalah nilai semuanya sudah. Tapi kalau saya buka nilai sini semuanya kelihatan. Jadi nanti tidak ada, pokoknya nilai kakak-kakak semuanya alhamdulillah yang ada di tempat kita ini semuanya aman, semuanya tidak ada yang bermasalah. Cuman satu, Kak Rino. Jadi beliau tidaklah hadir malam ini, itu akan membuat ketidakhadirannya menjadi 3 dan bisa jadi tidak bisa lagi diperjuangkan. Itu sudah dihubungi oleh Kak Mai juga, Kak Reksi juga, saya juga. Apa masalahnya? Belum, tidak tahu kita apa-apanya. Dari perkembangan dari informasi yang dia hadapi sebenarnya seperti apa. Sebenarnya semuanya tidak ada yang sulit, asalkan mau dikerjakan saja. Baik, kalau itu kita sampaikan aja. Berarti memang tidak bisa 100% di kelas kita nanti lulusnya. Tapi harapan saya tadi beliau masuk, jadi bisa nanti kehadirannya ada, tinggal tugasnya. Baik, kakak-kakak, karena sesi ini sesi terakhir, nah baik kakak-kakak, kita boleh untuk memberikan wejangan sedikit, sepatah dua patah kata untuk mengakhiri tatap maya kita yang untuk hari ini. Nanti mungkin saya terakhir, silakan kakak-kakak bergantian untuk menyampaikannya. Nah, boleh apakan saja. Dengan Kak Helpi, dengan tulisan saja, karena hujan Kak Helpi. Oke, baik. Coba dulu dari perwakilan salah satu, mungkin ketua mungkin lebih dulu. Silakan ketua. Kalau ada juga yang mau ditanyakan boleh juga. Oke, silakan ketua. Satu orang mungkin 2 menit aja, usah lama-lama. Apa tuh Kak tadi Kak? Maaf Kak. Kita nih terakhir nih, apa gimmick kita kan? Ah, Tahu ada kesan dan pesan untuk pertemuan terakhir ini, untuk teman-teman, untuk program ini, untuk saya selaku yang memfasilitasi kakak-kakak semua. Jadi setiap orang nanti boleh untuk menyampaikan pesan dan kesannya, mungkin 2 menit saja, tidak usah banyak-banyak. Paling habisnya waktu sebentar nanti, 2 menit atau 2 menit ke bawah boleh. Singkat saja. Oke, silakan dari Kak Reksi lah sebagai ketua. oke Kak, bentar Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ulang dari awal lagi ya Kak. Perkenalkan nama saya Reksi Merantama dari tempat instansi SDN 006 Pucuk Rantau. Berkesempatan alhamdulillah ikut pelatihan PKG PJOK. Nah, sebelum mengikuti PKG PJOK ini tentunya ilmu PKG PJOK yang saya punya, ilmu PJOK yang saya punya itu masih cetek atau masih rendah, Kak. Masih ilmu PJOK yang saya punya belum apa-apanya dari kakak-kakak semua. Nah, setelah mengikuti ini dan syukur alhamdulillahnya mempunyai fasil seperti Kakak Rido yang apa ya Kak, yang bisa mengarahkan, membimbing kami menjadi yang lebih baik. Mungkin mudahnya mengerti kami itu tergantung gurunya Kak, seperti murid. Kalau gurunya asik, baik, pasti muridnya cepat mengerti, cepat pandai. Nah, itulah yang saya atau mungkin teman-teman rasakan. Kami saya, terutama saya Kak,
ilmu yang saya dapatkan dari pelatihan ini sangat luar biasa Kak, dari pelatihan PJOK-nya dan penggunaan teknologi laptop dan Canva, cara yang lain-lainnya Kak. Dan saya bersyukur alhamdulillah juga punya kakak teman-teman, rekan-rekan sejawat yang bisa bilang kakak-kakak juga. Yang super humble Kak, luar biasa. Tidak bisa dibayangkan betapa beruntungnya saya bisa masuk di kelompok ini dan bertemu kakak-kakak hebat lainnya. Udah lah Kak, itulah Kak, tak sanggup cerita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Reksi. Silakan ada kakak-kakak lain lagi yang ingin menyampaikan kesan-kesan. Langsung saja Pak. Oke Kak Mai, silakan Kak Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin ada Kakak Subranto yang paling tua, mungkin izin ke atas. Kakak Dedi, Kakak Pasil, saya sangat berterima kasih banyak kepada Kakak Redo Pasil kita. Dengan kegiatan ini, dengan pelatihan ini mungkin sangat berguna bagi saya. Mungkin kemarin-kemarin kurang semangat mengajarnya. Dengan kegiatan ini saya bangkit lagi gitu semangatnya Kak. Kak Yeki sebelum kenal, Kak Ketua, Kak Sandro baik banget orangnya, Kak Helvi, Kak Rido tambah bisa lebih baik lagi. Kak Agustina yang garang, mohon maaf kadang Kak agak cepet-cepet ngomongnya. Siapa lagi yang disebut? Rizky, alhamdulillah kenal sama Rizky, sama Kak siapa lagi yang belum? Kak Rohma. Ya Kak Rohma, bos. Kak, mohon maaf mungkin Kak, mungkin kurang hafal gitu. Dan tak tega juga mungkin Kak melanjutkannya. Mungkin saya terakhir mengucapkan terima kasih banyak Kak Redo Kurniadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Kak Mai, sama-sama. Silakan Kak, ada lagi? Oke, Kak Rido, Kak Yeki, Kak Rizky, dari Kak Rido dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya, kakak-kakak hebat semuanya. Mungkin ini memang malam terakhir kita tatap maya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kakak-kakak semua. Yang pertama, mohon maaf kakak-kakak hebat semuanya. Tak mungkin tidak ada salah Kak. Pasti saya pribadi ada melakukan kesalahan terhadap kakak-kakak semua. Yang selanjutnya mohon maaf juga nih kepada kakak Pasil, mungkin kesal sama kami, mungkin banyak tingkah kami, tapi yang dibilang ketua tadi jadi tergantung gurunya Kak. Selama kita belajar ataupun ikut PKG, memang banyak ilmu yang saya dapat. Dengan yang dulunya tidak tahu ilmu yang baru, sekarang dengan berjumpa dengan kakak-kakak hebat semua, bisa kita bertukar pikiran. Luar biasa. Kami pun kemarin berjumpa di kelas ini luar biasa. Saya bersyukur Kak, karena saya jumpa kawan baru. Kalau saya sempat dengan kawan-kawan yang sudah saya kenal, tentu saya tidak akan bertambah kenalan Kak. Jadi saya bersyukur di kelas ini. Kemarin kan banyak kelas yang konten tengah. Malahan saya memang bersyukur dapat kawan yang belum kenal Kak. Jadi bertambah dengan Kak Sandro, Kak Yeki, Kak Helvi, Kak Reksi, Kak Mai, Kak Subrantas, Kak Agustina. Jadi luar biasa. Makasih banyak untuk Kak Pasil. Semoga jangan
bosan-bosan menyampaikan ilmu terbaru kepada saya pribadi. Yang berikutnya Kak, selamat dan berjuang, selamat dan semangat untuk Kak Fasil kami, luar biasa, PP-nya luar biasa Kak Fasil. Fasil kami memang luar biasa. Jadi ilmunya tolong bantu-bantu besok Kak Fasil kalau ada ilmu-ilmu terbaru. Wah, luar biasa Kak Fasil kita ini, luar biasa. Pokoknya Kak Fasil kami mohon maaf Kak Fasil kalau ada kata-kata yang salah dari saya pribadi. Itu saja Kak Fasil, kakak-kakak yang lain. Mungkin itu Kak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kak wabarakatuh. Ridho, sama-sama Kak Ridho. Salam Kak Ridho, warahmatullahi Kak Rizky wabarakatuh. tadi, Kak Rizky. Silakan Kak Rizky, mungkin singkat-singkat saja. Yang penting apa yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya pribadi ya Kak Fasil ya, dan kakak-kakak yang lain, kakak-kakak hebat di kelas 7. Ya, itu yang dibilang tadi sama kakak yang sebelumnya, Kak Rido, Kak Reksi. Itu tergantung guru yang ngajarnya. Apalagi sama Kak Redo, santai dia ngajar kami. Ya mungkin tingkah laku kami macam apa, udah sama kayak anak SD juga, keluar masuk waktu kakak menyampaikan materi. Tapi itulah Kak Fasil nerima kami ya apa adanya dengan sabar, tetapi ilmu yang kakak ajarkan itu pasti. Dan alhamdulillahnya apa yang telah kakak sampaikan selama ini yang merubah diri saya pribadi. Mungkin cara ngajarnya dulu monoton itu saja. Sekarang alhamdulillah, dan ilmu yang kakak berikan itu bermanfaat. Jadi ibadah sama jariah lah untuk kami Kak Fasil. Jadi kakak-kakak yang lain juga saya pribadi mohon maaf sama Kak Fasil dan kakak-kakak hebat yang lainnya juga. Jadi Kak Fasil, jangan henti kita sampai di sini untuk komunikasi. Itu yang dibilang Kak Rido tadi, kalau ada pembelajaran yang baru, informasi tentang pendidikan yang baru, tolong bantu-bantu kami Kak. Nah, makasih Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rizky. Oke, Kak Yeki tadi ya, Kak Yeki. Terima kasih Kak Fasil untuk kata-kata penutup hari ini Kak Fasil. Mungkin udah cover semuanya sama Kak Reksi, Kak Rizky, Kak Rido, Kak Tina, Kak Subranta, semua kakak-kakak tanpa bisa menyebut satu-satu lah Kak Fasil. Mungkin untuk singkatnya gini lah Kak Fasil. Secara pribadi dan mewakili teman-teman yang lain yang tidak sempat mengucapkan dengan secara langsung atau kata-kata, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan Kak Fasil. Ini bimbingannya beda lah ya. Kalau di PKG mungkin kalau bimbing yang lain yang bersifat detail spesifik sama Kak Fasil nih khusus lah Kak Fasil lah. Mungkin nggak cukup 1 jempol lah untuk Kak Fasil lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ilmunya ada sesuatu yang lebih positif lah. Kalau di sosialnya pertemanan persahabatan tuh menjadi sebuah perjalanan catatan kaki dalam perjalanan hidup kita lah Kak Fasil. Jadi dalam kegiatan PKG ini di luar daripada ilmu yang kita dapatkan, ibaratnya kita mendapatkan teman sahabat atau persaudaraan yang satu hari nanti kita akan bertemu lagi mungkin dalam acara yang berbeda lah Kak Fasil. Itulah Kak Fasil. Mungkin untuk bintang kita lah untuk 2 orang nih, untuk Kak Agustina, Kak Rokma, bintang dadut kita lah nih berdua nih. Mungkin kalau dalam pertemuan mungkin unik ada kayak biasa lah. Kalau ngomong mungkin nggak ada kontrol apa segala macam. Mungkin mohon maaf dan sebesar-besar untuk bintang dadut kita lah Kak Fasil. Sama-sama Kak Agustina lah Kak Fasil. Dan kakak-kakak yang lain mungkin bergurau di luar batas mungkin waktu tatap muka kemarin, ya mohon maaf aja Kak Fasil. Untuk kedepannya walaupun kita ibaratnya berpisah secara administrasi mungkin dengan Kak Fasil, tapi hubungan persaudaraan kita, hubungan persahabatan kita tetap berlanjut. Hal-hal yang berkaitan kegiatan positif, sharing-sharing kami minta mohon sama Kak Fasil, sharing ibaratnya kalau ada besok pertemuan lagi atau kegiatan kita gabung dalam kelas yang sama, itu oke juga tuh Kak Fasil. Atau yang Fasil yang sama yang saya bimbing sama Kak Fasil. Segitu aja Kak Fasil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yeki. Oke, selanjutnya Kak Agustina dulu ya, Kak Agustina. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan kepada Kak Pasil dan teman-teman semua sudah mau membimbing saya dengan sabar lah Kak Pasil, intinya Kak. Dulu saya Kak ya jujur Kak, saya tidak pernah namanya buka laptop Kak, tapi setelah ngikutin kegiatan PKG ini Kak, saya rajin membuka laptop Kak dan tahu pelajaran-pelajaran baru itu Kak. Sumpah Kak, itu saya jujur lah tanya Kak Yek gitu Kak. Ya banyaklah Kak pengalaman yang dilakukan di PKG ini Kak. Dan saya mohon maaf ya Kak ya kalau ada salah kata, salah ucap sama kakak-kakak semua, terutama Kak Fasil. Sering nyusahkan lah ibaratnya Kak, asal ada tugas saya selalu bertanya kayak gini Kak tugasnya Kak. Ya karena saya nggak paham Kak tadi ya kan Kak, maaf ya Kak ya. Apa? Memang menyusahkan. Ya itulah Kak, itulah kata-katanya Kak, nggak bisa lah, sedih rasanya harus berpisah seperti ini Kak, tapi kayak mana ya kan Kak, udah keadaan dah Kak. Kalau kita ke depannya jadilah saudara ya kan Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Agustina. Ini mungkin yang terakhir nih karena yang off cam nih mungkin lagi ada kegiatan. Silakan nih Kak Rantas, sedikit Kak Rantas sebagai senior kita di dalam nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Yang pertama sekali tentunya ucapan terima kasih kepada Kak Pasil yang telah memberikan pengalaman belajar yang sangat banyak kepada kami, yang sebelumnya kami tidak tahu menjadi tahu di dalam kegiatan pelajaran PKG ini. Yang kedua, terhadap kawan-kawan semuanya, mungkin sebelumnya tidak saling kenal awalnya, tapi setelah kenal Kak Elvi ya, Kak Yeki, Kak Rizky, Kak Gustina, Kak Rokma, Kak, kalau yang lain-lain udah kenal, tapi sangat luar biasa rupanya. Humble semua ya, Kak Reksi kan. Jadi sangat luar biasa. Walaupun kita jarang bertemu, tetapi 3 bulan atau kerja kita masing-masing ya. Tapi walaupun demikian, tentu ada sikap salah, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, tentu mohon maaf kepada kita semuanya. Malam itu mau manggil bercerita sebelumnya, mau manggil Kak Helvi, tapi Kak Helvi karena kalah bertanding kemudian dia langsung pulang, jadi nggak sempat manggil Kak Helvi di lapangan poli sama Bintar. Bukannya sombong, tapi Kak Helvi-nya langsung pulang sepertinya. Itu semalam yang ceritanya. Ya. Kemudian kalau pesannya, mungkin tadi kesannya sangat luar biasa. Pesannya untuk kita semua, mungkin selama 3 bulan ini sangat banyak pengalaman belajar yang sangat luar biasa, seperti Sam tadi, yang asset based thinking, yang pokoknya dalam proses pembelajaran PJOK mungkin bisa kita terapkan ke depannya, walaupun tidak 100% bisa kita terapkan, tetapi mungkin ada semakin hari semakin meningkatlah penerapan yang kita dapat dari pembelajaran kita selama 3 bulan ini. Dan yang sangat membanggakan kami, guru mapan-mapan lain juga yang banyak yang cemburu. Kok PJK aja yang ada PKG? Itu salah satu curhatan dari kawan-kawan yang mapan lain ya. Ya, itulah spesialnya PJK. Itu kita jawab kita. Jadi mungkin sudah spesial bagi PJK, mungkin kita yang mempertahankannya lagi ilmu yang kita dapat dan kita menerapkannya di lapangan. Mungkin itu lagi mungkin Kak Fasil. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rantas. Oke Kak Sahai, ini mau bicara nih Kak Sahai. Silakan Kak Sahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak sanggup sebenarnya Kak Fasil, karena banyak kesalahan aku, mungkin banyak Kak Fasil, apalagi sama Tina, sama kakak-kakak yang lain, apalagi sama Kak Fasil kan. Rasanya dosa mengalir sendiri, karena keberagaman
dan bercandanya. Tapi hati ini tidak kuat Kak Fasil. Di perjalanan 3 bulan kita bersama, ilmu yang Kakak kasih sangat banyak manfaatnya untuk kami, Kak. Apalagi tukar pikiran dengan kakak-kakak yang lain. Saya atas pribadi dan rekan-rekan semua, Kak, mengucapkan terima kasih atas bimbingan selama 3 bulan ini, Kak Fasil. Kemudian ini ada kata-kata untuk Kak Fasil sedikit kan. Kesabaran dan keikhlasanmu menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Sederhana ucapan perpisahan ini tentunya menjadi penghargaan atas segala yang Kakak beri kepada kami. Udah Kak, itu yang cukup saya sampaikan Kak Fasil. Terima kasih banyak Kak Fasil. Kakak-kakak yang lain terima kasih. Baik, sama-sama Kak Sahai. Jadi memang di pertemuan terakhir ini banyak mengandung bawang kita di sini ya. Memang ada pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi kita di sini cuman berpisah dalam program saja, tidak berpisah silaturahmi kita. Nanti kita jika ada ke tempat ke daerah teman kita berada, kita boleh saling mengabari. Mungkin nanti bisa sambil makan minum bersama sambil bercerita. Memang selama perjalanan pelatihan ini telah membawa kita nih semua melewati berbagai tahap pembelajaran. Dan saya pribadi melihat belajar yang luar biasa dalam diri kakak-kakak semua gitu. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah kita dapatkan bersama-sama ini dapat menjadi bekal berharga untuk mencapai tujuan-tujuan kita yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi mungkin ada target-target kita nanti, kita bisa untuk mencapainya melalui langkah-langkah awal yang harus kita buat. Dan juga saya berharap kita semua dapat terus terhubung dan saling mendukung. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika kakak-kakak membutuhkan bantuan atau berbagi pengalaman. Di sini memang dari awal 3 bulan itu saya tidak menjadi guru dan tidak menggurui kakak-kakak. Di sini saya hanya memfasilitasi kakak-kakak untuk belajar bersama. Dan semua ilmu yang kakak dapat itu adalah hasil dari kesungguhan kakak-kakak untuk melaksanakannya begitu. Jadi kakak sekalian, jadi perjalanan pelatihan yang penuh makna ini telah sampai juga nih pada akhirnya, pada titik akhirnya. Dan saya juga bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan belajar kita bersama. Saya melihat potensi yang luar biasa dalam diri kakak-kakak semua. Jadi jangan pernah berhenti belajar dan berkembang. Teruslah berkarya dan menginspirasi orang lain. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan lain. Oke kakak ya. Jadi semuanya saya ucapkan terima kasih atas keseriusannya dalam 3 bulan ini. Sehingga kita bisa lulus semua. Amin. Nanti kakak tinggal menyelesaikan tugas akhirnya. Jadi hanya satu Kak Rino Delta yang tidak bisa dihubungi sampai saat sekarang. Nanti apa yang terbaik bagi dia itulah yang sudah ditakdirkan untuk dia dan dia juga sudah memutuskan apa yang harus dia lakukan karena dia sudah orang dewasa juga. Jadi mungkin itu saja kakak-kakak. Jika ada kata-kata saya yang suka berbicara secara frontal, mungkin menyinggung hati-hati kakak-kakak semua, saya mohon maaf sepenuhnya. Dan grup itu mungkin tidak usah dihapus saja, jadi kita masih ada tempat untuk berkomunikasi. Ada hal-hal yang mau disampaikan, bisa kita berkomunikasi di sana. Tempat kita belajar bersama, tidak ada tinggi rendah, tidak ada besar kecil, kita sama rata setelah kita selesai dalam program ini. Jadi kita kembali sebagai fitrah manusia ya, saling berhubungan dan saling tolong-menolong makhluk sosial sebagai manusia. Mungkin itu saja dari saya kakak-kakak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dulu dengan salam dan mematikan rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum berpisah kita